Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin. Wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan belajar membaca kitab Risalatul Muawanah karangan Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Kita sudah sampai di halaman 87. Nah, masih tentang apa ya sebelumnya? Tentang etika makan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaika bi ghuslil yadaini qabla at-ta'ami wa ba'dah. Hendaklah engkau wahai saudaraku bi ghusli atau ghasli. Bi ghuslil yadaini membasuh dua tangan qabla at-ta'am sebelum makan wa ba'dahu dan sesudahnya makan. Nah, ini sunnahnya. Cuci tangan sebelum makan dan sesudahnya makan. Wa bitasghir luqmati, dan hendaklah engkau bitasghir mengecilkan luqmah, mengecilkan suapan. Wa tadqiqil madghi, dan menghaluskan kunyahan. Madghi masdar dari mazagha mengunyah. Tadqiqil madghi menghaluskan kunyahan, ngunyah agak lama supaya lambung agak sehat. Wala tamuddanna yadaka, wala tamuddanna ini nun taukid, wala tamuddanna yadaka ila ta'ami hatta tabtali'a ma fi famik. Janganlah engkau menjulurkan akan tanganmu ila ta'am kepada makanan hatta tabtali'a hingga engkau menelan ma fi akan makanan yang ada ya di dalam mulutmu. Jadi fami di sini asmaul khamsah tapi tidak beramal karena nggak ada tidak diamalkan ya. Jadi tanda ajarnya kasrah langsung fami, bukan pakai ya. Wala tamuddanna, janganlah engkau menjulurkan akan tanganmu kepada makanan hingga engkau telan terlebih dahulu akan makanan yang ada dalam mulutmu. Ya, makan santai ini anjurannya. Wa kul min nawahil qas'ah, makan olehmu, kul fi'il amar dari akala, kul min nawahil, nawahi, kul min nawahiyal qas'ah, makan olehmu dari pinggir-pinggir piring. Makan dari pinggir dulu, jangan dari tengah. Jadi di sini min huruf jar, nawahi majrur dengan min, tanda jar kasrah muqaddarah karena sakal, karena ini isim maksur. Memang dia jamak taksir, nahiyatun nawahi, pinggir-pinggir. Tapi di sini karena bertemu dua sukun kita kasih harokat. Karena ya sukun, alif lam juga sukun. Jadi kita baca min nawahiyal qas'ah, daripada tepi-tepi piring. Wala ta'kul min wastiha, janganlah engkau makan dari pertengahannya piring. Ambil makanan di pinggir dulu. Di sini beliau membawakan alasannya. Fa innal barakata tanzilu alaihi, karena bahwa sungguh barakah itu turun ya di atasnya. Hi kembali ke wasti, di atasnya pertengahan. Barakah turun di tengah supaya kita selalu dapat barakah kalau makan. Jadi jangan makan yang di tengah dulu, ambil pinggirnya dulu. Wa idza saqatat luqmatuka fa'amit ma biha min adza summa kulha. Apabila terjatuhlah oleh suapanmu, maksudnya makanan yang sedang kita makan jatuh. Wa iza saqatat, bila jatuhlah oleh suapanmu, fa'amit fi'il amar, maka pindahkan olehmu ma akan ma biha yang ada dengannya makanan, dengannya luqmah, ha kembali ke luqmah, min azza dari kotoran, summa kulha kemudian makan olehmu akannya luqmah tadi. Ada makanan yang terjatuh, ambil, hilangkan kotorannya, kemudian makan, nggak apa-apa. Wala tada'ha li syaitan, janganlah engkau meninggalkan akannya luqmah li syaitan untuk syaitan, jangan sampai dibuang.
Jadi ini kita baca tada dari wada'a, meninggalkan. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafartah wala hamman illa farajtah dalam doa. Jadi bukan tada'u. Kalau tada'u menyeru, memanggil. Ini tada, wada'a yada'u tada. Wala tada'ha. Jangan engkau biarkan akannya luqmah untuk setan. Wal'aq asabi'aka wal qas'ata ba'dal faraghi. Wal'aq fi'il amar dari la'iqa yal'aku wal'aq sulasi. Jilat olehmu akan jari jemarimu wal qas'ata dan akan piring ba'dal faraghi sesudah selesai makan. Ini memang agak aneh kalau dipraktek zaman sekarang ya kelihatannya. Padahal beginilah anjurannya. Artinya hendaklah jangan ada sisa makanan. Intinya di jari jemari kita jangan ada sisa makanan. Di piring juga jangan ada sisa makanan. Wakul bisababati wal wusta wal ibham. Wakul makan olehmu. Ini bukan kullu tapi kul fi'il amar. Wakul anta makan olehmu bisababah dengan jari telunjuk. Wal wusta jari tengah. Wal ibhami dan ibu jari. Artinya anjuran makan 3 jari. Supaya makan kita tidak kebanyakan. Ini kalau makan yang bukan makan nasi. Kalau bukan nasi nggak bisa 3 jari. Apalagi sayur asem. Wa ini ihtajajta ilal isti'anati bil baqiyati fi nahwil aruzi fala ba'sa. Bila engkau butuh kepada bantuan, bila engkau butuh kepada terbantu bil baqiyah dengan sisa maksudnya di sini sisa dari jari. Tadi telunjuk jari tengah dan ibu jari, ada sisa 2 lagi, kelingking dan jari manis. Wa ini ihtajajta. Jika engkau butuh kepada bantuan dengan sisa jari finahul arudzi pada seumpama makan nasi fala ba'sa maka tidak apa-apa. Makan pakai 5 jari juga boleh. Wa iza akalta ma'a ghairika fakul mimma yalika ilal fakihah. Dan apabila engkau makan bersama selainmu, makan bareng-bareng, fakul maka makan olehmu fi'il amar juga. Fakul mimma yalika, makan olehmu dari apa-apa yang mengiringi akan darimu. Jadi usahakan ambil makanan yang di dekat kita aja. Illal fakihata, kecuali buah. Buah walaupun jauh boleh kita minta. Enggak dianggap tidak sopan. Karena buah kan enggak merata biasanya. Wala tuksirin nadura ilal hadirina fi hali aklihim. Janganlah engkau memperbanyak aksara yuksiru tuksir. Wala tuksirin nadura. Janganlah engkau memperbanyak akan melihat ilal hadirin kepada para hadirin fi hali aklihim ketika makan mereka. Ya ketika orang makan jangan kita suka melihat-lihat lah. Nanti enggak enak dia jadi malu. Wa tuhaddisu ma'ahum bima yunasibu. Dan engkau berbicara bersama mereka bima yunasibul hal, dengan sesuatu yang munasabat ya akan keadaan. Jadi pembicaraan sedang makan ya yang sesuai lah, yang tidak berkaitan dengan hal-hal yang jorok karena sedang makan. Wala tatakallam wa ta'amu fi famik. Janganlah engkau makan, janganlah engkau berbicara padahal bermula makanan itu dalam mulutmu. Jadi jangan bicara dulu kalau makanan masih ada di mulut sebelum ditelan. Kalau mau bicara, telan dulu. Boleh ngomong sambil makan, tapi ketika makanan tidak ada di mulut. Wa in ghalabaka bisaqun aw makhatun falwi bi ra'sika anhum. Wa in ghalabaka, jika mengalahkan akan dirimu oleh ludah, maksud mengalahkan oleh ludah. Jadi maksudnya kita pengen meludah. Aw makhatun, dahak. Falwi, maka putar olehmu dengan kepalamu anhum dari mereka. Falwi, putar olehmu dengan kepalamu dari mereka. Tinggalkan mereka. Atau minggir sedikit. Aukum filamar aukum ila maudhi'in akhara, atau bangunlah kamu ke tempat yang lain. Kita baca akhara ghairu munsharif. Kum ila maudhi'in akhara, bangunlah kamu ke tempat yang lain. Wa iza akalta 'inda qaumin fasni 'alaihim wad'u lahum bi khairin. Apabila engkau makan di sisi satu kaum, kita makan di tempat orang lain. Fasni 'alaihim, maka pujilah kamu di atas mereka. Puji kepada mereka. Pujian, enak banget nih makanan gitu. Wad'u lahum bi khair, doalah untuk mereka dengan kebaikan.
Wa qul ba'dal faraghi minal akli, dan katakan olehmu sesudah selesai dari makan, alhamdulillah Allahumma kama at'amtani thayyiban fasta'milni sholihan. Ya Allah, kama at'amtani, sebagaimana engkau telah memberi makan kepada kami, thayyiban akan yang baik, fasta'milni, maka pakaikan olehmu akan kami. Fasta'milni maksud gunakan olehmu ya Allah akan aku sholihan, akan yang mengamalkan amalan soleh. Gitu maksudnya. Ya Allah jadikan aku supaya aku bisa melakukan amalan soleh. Itu arti fasta'milni sholiha. Alhamdulillahilladzi at'amani hadzat ta'am. Segala puji bagi Allah yang telah memberi ia akan aku hadzat ta'ama, akan ini makanan. Warazaqanihi, telah memberi rezeki ia akan aku akan ini makanan. Min ghairi haulin minni, dari ketiadaan. Alhamdulillah. Dari ketiadaan daya dariku, wala quwwah, tidak pula kekuatan. Faman qala zalika ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Maka bermula siapapun yang berkata ia akan demikian, ghufira lahu, diampuni baginya akan ma yang telah terdahulu ia dari dosanya, wa ma ta'akhkhara, dan ma yang tertakhir ya. Artinya, selesai makan dengan membaca doa ini saja, Allah sudah mengampuni dosa kita. Ini tanda-tanda kita orang yang bersyukur. Kalau suka berdoa sesudah selesai makan. Wala tatakallafi. Jadi apa namanya? Takhallus min iltiqa'i sakinaini, membebaskan dari bertemu dua sakin. Asalnya wala tatakallaf majzum. Tapi karena ketemu dua sukun, wala tatakallafil idama. Janganlah engkau memberatkan diri, memaksa-maksakan diri al-idama akan lauk likulli ta'amin, untuk setiap makanan. Jadi nggak harus kalau makan itu mesti ada lauknya. Arti lauknya nggak wajib lah. Kalau ada alhamdulillah, nggak ada juga nggak apa-apa. Wala ta'ib ta'aman qat. Janganlah engkau mencela akan makanan sama sekali. Jangan pernah mencela makanan. Ta'ib ini dari aba ya'ibu, ta'ib. Ba'a yabi'u, tabi'. Wala ta'ib, janganlah engkau mencela akan makanan sekalipun. Wa in kana radian, sekalipun ada ayatnya makanan itu yang jelek. Kadang makanan jelek kita nggak suka, tetap jangan dicela. Wala taj'al himmataka aklat thayyibat wa tanawul syahawat fatakuna minal ladzina qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wala taj'al, janganlah engkau menjadikan akan keinginanmu aklat thayyibat, akan makan yang enak-enak saja. Wa tanawul syahawat, dan akan memenuhi syahwat. Jangan sampai kita cuma tujuannya ya makan enak, memenuhi hawa nafsu. Fatakuna maka jadilah engkau ketika itu minal ladzina qala, dari orang-orang yang berkata pada mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita semangat kita, tujuan kita hanya makan enak, memuaskan hawa nafsu, kita masuk dalam golongan yang disebut oleh Rasul dalam hadis. Apa kata Nabi? Syiraru ummati alladzina ghuzu bin na'im. Bermula seburuk-buruk umatku itu orang-orang yang mereka diberi makan bin na'im, dengan kenikmatan, wa nabatat alaihi ajsaduhum, dan tumbuh di atasnya makanan tadi, atau tumbuh di atasnya nikmat na'im oleh tubuh-tubuh mereka. Wa innama, dan hanya saja himmatuhum, bermula tekad mereka, semangat mereka itu alwanut ta'am, berbagai macam warna makanan, wa alwanus siyab, berbagai macam warna pakaian, wa yatashaddaquna fil kalam, dan tashaddaq, terlalu banyak mereka dalam berbicara, banyak ngomong. Kata Nabi, seburuk-buruk umatku itu umat yang selalu penuh nikmat. Kemudian dari nikmat itu badan mereka menjadi besar. Cita-cita mereka, tujuan mereka dalam hidup hanya berbagai macam warna makanan. Tiap hari pengen makanan yang berbeda, hanya ganti-ganti baju, dan banyak ngomong. Wa qala Aliun karramallahu wajhah, dan telah berkatalah oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, semoga memuliakan oleh Allah akan wajah beliau. Apa kata beliau? Man kanat himmatuhu ma yadkhulu batnahu kanat qimatuhu ma yakhruju minha. Bermula siman yang adalah tekadnya siman itu ma, yang masuk ianya ma ke dalam perutnya, niscaya adalah nilainya siman itu ma yang keluar ia darinya perut. Ini kata Sayyidina Ali. Orang-orang yang tujuan hidupnya hanya sesuatu yang akan dimakan, hal yang akan dimasukkan ke dalam perutnya, berarti nilainya, harganya itu ya senilai apa yang keluar dari perut.
yang keluar dari perut yaitu kotoran. Kalau yang kita pikirkan setiap hari cuma makanan, berarti nilai kita ya seperti nilai kotoran. Jadi yadkhulu ini lazim, nggak butuh kepada maf'ul. Walaupun kita baca batuna, tapi ini kita takdirkan huruf jar di sini. Artinya ma yadkhulu fi batnih. Bermula siman yang adalah tekadnya siman itu ma yang masuk ia. Masuk ke dalam perutnya. Karena yadkhulu lazim. Muta'addi pakai huruf jar, yadkhulu fi batnihi. Ya. Mungkin di sini huruf jarnya diniatkan kali ya. Ma yang masuk ia. Atau kita baca yudkhilu. Bermula siman yang adalah tujuannya. Tekadnya itu ma yang akan memasukkan ia. Akan perutnya, niscaya adalah nilainya itu ma yang keluar ia darinya perut. Wajtahid alla tudkhil batnaka. Ini baru tudkhil. Tadi yadkhul. Wajtahid alla tudkhil batnaka illa halalan. Bersungguh-sungguhlah kamu supaya bahwa tidak engkau masukkan akan perutmu illa halalan kecuali yang halal. Usahakan makan yang halal saja. Kenapa? Fa inna man akala al halala arba'ina yawman istanara qalbu. Karena bahwa sungguh siman yang makan ia akan yang halal arba'ina yauman selama 40 hari istanara qalbuh, niscaya bercahayalah hatinya. Wajarat minhu yanabi'ul hikmah ala lisanih, mengalir darinya siman oleh sumber, oleh mata-mata air hikmah. Ya nabi, sumber air, mata air, oleh mata air hikmah ala lisanihi, melalui lidahnya. Itu makanya penting banget makan yang halal. Makan yang halal 40 hari. Benar-benar kita jaga. Ini kata Syekh Said Abdillah, bercahayalah hatinya, akan mengalir hikmah dari lidahnya. Jadi jarat ini, fi'il madhi jara yajri, jaroya. Jarat. Mengalir darinya oleh sumber-sumber hikmah melalui lidahnya. Wa akramahullahu bizzuhdi fid dunya, dan memuliakan akannya oleh Allah dengan zuhud di dalam dunia. Insya Allah dia akan zuhud. Hidup zuhud, tidak cinta dunia. Wasafat sariratuh, dan bersihlah oleh hatinya. Wahasunat muamalatuh, dan baguslah oleh muamalahnya ma'arabbihi, bersama Tuhannya. Pergaulannya bersama Tuhannya akan baik, akan terjaga, hidupnya akan penuh dengan etika. Waman akalal harama wasyubuhati kana ala diddi min zalika kullihi, dan bermula siman yang makan ia akan yang haram dan syubhat, niscaya ada ia di atas sebalik dari demikian. Kullihi, seluruhnya demikian. Sebalik berarti kalau tadi bercahaya maka gelaplah hatinya. Kalau tadi keluarlah hikmah dari lidahnya, sekarang nggak ada hikmah yang keluar. Setiap yang keluar dari lidahnya menyakiti orang lain, kebohongan, tidak akan zuhud di dunia. Tidak akan bersih hatinya, tidak akan bagus pergaulannya bersama Allah dan seterusnya. Wa iyyaka wal ittisa'a fil akli wa kasratas syab'i. Hindari olehmu, wa iyyaka, waspadai olehmu, wal ittisa, akan berlapang, berluas-luas, fil akli, dalam makan. Jadi jangan terlalu banyak makan. Wa kasratas syab'i, waspadai olehmu akan banyak kenyang, jangan sering kekenyangan. Fa innahu minal halali mabda'u kulli syarrin, karena bahwa sungguh kenyang dari yang halal itu permulaan segala keburukan atau sumber keburukan. Kenyang dari yang halal saja bisa menyebabkan keburukan, apalagi dari yang haram. Wa min afatihi kaswatul qalbi wa fasadul fatanah wa tashwisul fikrah wal kaslu anil ibadah ila ghairi zalik minal afat. Sebahagian dari bahaya-bahayanya kenyang. Ini kita sering kenyang tapi rupanya banyak bahayanya. Wa min afatihi, sebahagian dari bahaya-bahayanya kenyang itu kaswatul qalbi, keras hatinya. Enggak bisa merasakan kesedihan, kelaparan orang lain. Wa fasadul fatanah, rusak kecerdasan. Kalau perut kenyang pengennya tidur. Wa tashwisul fikrah, mengacaukan pikiran. Wal kaslu anil ibadah, ini paling penting, malas dari ibadah. Perut kenyang berat untuk rukuk dan sujud. Ila ghairi zalik, hingga lain-lain minal afat, dari segala bahaya. Ternyata kenyang juga banyak bahaya. Ini dari yang halal. Wasabilul iktisadi fil akli an tamsika
antum sika amsaka yumsiku tumsik antum sika anit ta'ami wa anta tashtahi. Bermula cara sederhana dalam makan itu bahwa engkau tahan dari makanan, padahal bermula engkau itu tashtahi masih menginginkan akannya makanan. Itu cara biar sederhana, biar sedang dalam makan, kita berhenti makan sementara kita masih kepengen. Masih kepengen nambah. Waktu itu waktu yang tepat untuk berhenti, jangan nambah lagi. Wala tatana walhu hatta tasyahiyahu bisyahwatin shadikah. Dan bahwa janganlah engkau mengambil akannya makanan hatta hingga engkau menginginkan akannya makanan dengan syahwat yang benar, dengan keinginan yang benar. Kalau tadi kata beliau, cara biar makan kita sedikit, berhenti sementara kita masih kepengen makan, kita sudah berhenti. Dan kita jangan memulai makan hingga benar-benar kepengen makan. Kalau udah benar-benar pengen makan baru makan. Apa tanda kalau kita benar-benar pengen makan? Tandanya kita udah lapar banget. Apa tanda kita udah lapar banget? Wa alamatu sidqi syahwati an tashtahiya kullat ta'am. Bermula tanda benar-benar kepengen itu bahwa engkau menginginkan akan setiap makanan. Jadi tanda kita udah lapar, kita mau makan makanan apa aja walaupun nggak ada lauknya. Itu tanda kita benar-benar lapar, nggak milih-milih makanan. Kalau orang belum lapar masih milih-milih. Kalau lapar ya nggak milih. Nah. Wa idza syaribtal ma'a famussahu wa la ta'ibbahu. Dan apabila engkau minum akan air massa yamusu famussahu fi'il amar, maka hisab olehmu akannya air. Wa la ta'ibba. Dan janganlah engkau meneguk akannya air. Maksudnya jangan dituang airnya, tapi dihisab. Washrub fi salasati anfasin. Minum olehmu dalam 3 nafas, 3 kali minum. Wala tatanafas fil ina. Janganlah engkau bernafas dalam gelas, dalam bejana. Karena nafas itu kotor. Janganlah engkau bernafas dalam bejana. Wala tashrab min sulmatihi. Janganlah engkau minum dari sulmahnya. Sulmahnya ina. Sulmahnya ini apa namanya? Kalau cerek itu, leher cerek itu. Tempat keluar air. Itu namanya sulmah. Jangan minum dari lubang cerek itu. Kita tuang ke gelas. Wala tashrab wa anta qa'imun. Janganlah engkau minum padahal engkau itu yang berdiri. Jadi makruh minum sambil berdiri. Wala min famis saqa. Jangan pula minum dari mulut apa namanya? Saqa. Mulut bejana. Saqa itu kayak bejana juga. Oh, bukan. Sulmah ini berarti gini. Wala tashrab. Janganlah engkau minum dari sulmahnya bejana. Sulmahnya bejana ada bagian bejana yang pecah misalkan. Gelas misalkan, gelas ada yang pecah, gelasnya pecah dikit. Jadi jangan kita minum lewat bagian yang pecah itu, takut nanti membahayakan. Nah ini sulmah. Wala tashrab. Dan janganlah engkau minum dalam keadaan berdiri. Wala min famis saqa, ini baru. Janganlah engkau minum dari mulut bejana tadi, ini baru bagian tempat keluar air dari cerek itu. Fa illam tajid inaan fashrub ala yadika. Maka jika tidak engkau dapati akan bejana, maka minumlah kamu di atas tanganmu. Ini ceritanya kita mau ngambil air misalkan ya. Minum kalau zaman dulu minum di air mata-mata air gunung. Enggak ada gelas ya tampung pakai tangan. Wakul ba'da syurbi, katakan olehmu sesudah minum, alhamdulillahilladzi ja'alahu 'azban furata. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan Allah akannya air akan yang tawar, furat, segar, birahmatihi dengan rahmatnya Allah. Walam yaj'alhu milhan ujaja. Tidak menjadikan Allah akannya air akan yang asin lagi pahit, bizunubina dengan sebab dosa-dosa kita. Kita bayangkan kalau dengan sebab dosa kita air jadi pahit, kita nggak bisa minum pada kehausan semuanya. Wa iza ataita ahlaka fakul. Dan bila engkau mau mendatangi akan keluargamu, istrimu, fakul, maka baca olehmu bismillah Allahumma jannib syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Dengan nama Allah, ya Allah, jannibna syaitan, jauhkan olehmu akan kami dari setan. Wa jannibi syaitan, jauhkan olehmu akan setan akan apa yang engkau beri rezeki akan kami. Wastur nafsaka, tutup olehmu akan dirimu, wa ahlaka, dan akan istrimu bisaubik dengan pakaianmu. Ini etika, masuk dalam etika hubungan suami istri nanti.
Jadi sampai di sini dulu. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.